Selamat datang kembali di channel Eksplorasi Ajaib. Senang sekali kita bisa bertemu lagi di episode terbaru kita. Bagi yang baru bergabung, selamat datang di komunitas ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya. Kali ini, kita akan mengeksplorasi ikan parimanta yang pastinya akan menginspirasi dan menambah wawasan kalian. Selamat datang di dunia yang penuh keajaiban, ikan parimanta, makhluk ajaib yang mengapung seakan-akan menari di lautan biru yang luas. Dengan sirip yang megah dan gerakan yang penuh keanggunan, mari kita temukan keindahan yang tersembunyi di balik hewan ini yang menjadi salah satu mukjizat laut yang luar biasa. Berikut ini adalah fakta unik parimanta. Nomor 1. Ukuran raksasa. Ukuran raksasa pada ikan parimanta ray membuatnya menjadi salah satu spesies yang mengesankan di dunia laut. Ikan parimanta ray dikenal sebagai salah satu ikan terbesar di lautan. Ikan parimanta ray memiliki lebar sayap yang mencapai ukuran yang mengesankan. Sayapnya bisa mencapai lebar lebih dari 7 meter, membuatnya menjadi salah satu ikan terbesar di dunia. Meskipun tubuhnya relatif tipis, ikan parimanta ray dapat memiliki berat yang signifikan. Berat tubuhnya dapat mencapai 3 ton, tergantung pada ukuran individu dan spesiesnya. Ikan parimanta ray ditemukan dalam berbagai ukuran. Individu yang lebih besar cenderung menjadi yang paling mencolok, tetapi ukuran mereka dapat bervariasi dan ada beberapa spesies manta ray yang lebih kecil. Manta ray diketahui terus tumbuh sepanjang hidupnya. Meskipun pertumbuhannya melambat dengan seiring bertambahnya usia, beberapa individu dapat mencapai ukuran yang mengesankan setelah beberapa dekade. Dibandingkan dengan ikan pari lainnya, manta ray cenderung memiliki ukuran yang lebih besar. Sayapnya yang lebar membuatnya lebih mudah dikenali dan membedakannya dari spesies ikan pari lainnya. Nomor 2. Pemandian dan pembersihan. Pemandian dan pembersihan pada ikan parimanta adalah perilaku yang mengagumkan di mana manta ray berkumpul di lokasi tertentu untuk membersihkan diri dari parasit dan organisme parasit lainnya. Manta ray sering mengunjungi lokasi pemandian pembersihan yang biasanya merupakan daerah tertentu di dekat terumbu karang atau puncak gunung laut. Di lokasi pemandian, manta ray berinteraksi dengan ikan pembersih seperti ikan dokter si pembersih yang membersihkan kulit mereka dari parasit dan lapisan kulit mati. Manta ray akan berenang dengan gerakan lambat atau bahkan berhenti berenang sama sekali untuk memungkinkan ikan pembersih mendekat dan membersihkan bagian tubuh mereka, termasuk sayap dan moncong. Pada umumnya, pemandian pembersihan terjadi dalam suasana damai di mana ikan pembersih dan manta ray hidup berdampingan tanpa saling mengancam. Pemandian pembersihan membantu manta ray untuk mempertahankan kesehatan kulitnya dan mengurangi beban parasit. Ini juga menciptakan hubungan simbiosis yang bermanfaat antara manta ray dan ikan pembersih. Nomor 3. Migrasi panjang. Migrasi panjang pada ikan parimanta adalah perjalanan jarak jauh yang dilakukan oleh spesies ini dalam rangka mencari makanan, berkembang biak, atau mengikuti pola musiman tertentu. Ikan parimanta dapat melakukan perjalanan jarak jauh, melintasi lautan, dan wilayah perairan terbuka untuk mencapai lokasi-lokasi tertentu yang penting bagi keberlangsungan hidup mereka. Meskipun rute migrasi ikan parimanta belum sepenuhnya dipahami, penelitian menunjukkan bahwa mereka dapat mengikuti jalur tertentu, termasuk mengunjungi area-area khusus yang berperan penting dalam siklus hidup mereka. Beberapa migrasi ikan parimanta dapat bersifat musiman terkait dengan perubahan suhu air, peningkatan sumber makanan, atau periode perkembangbiakan. Namun, tidak semua migrasi bersifat musiman. Migrasi panjang ikan parimanta juga dapat terkait dengan pertumbuhan seumur hidup mereka. Beberapa individu mungkin melakukan perjalanan jauh untuk mengejar sumber makanan yang memadai untuk mendukung ukuran tubuh yang besar.
Migrasi ikan parimanta memiliki dampak ekologis yang signifikan, mempengaruhi dinamika dan keseimbangan ekosistem laut di berbagai wilayah yang mereka lintasi. Migrasi panjang pada ikan parimanta adalah perilaku alamiah yang mencerminkan ketergantungan mereka pada ekosistem laut yang luas. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami secara lebih mendalam perjalanan dan motivasi di balik migrasi ini. Nomor 4. Kepintaran yang luar biasa. Kepintaran yang luar biasa pada ikan parimanta mencakup sejumlah sifat cerdas dan perilaku yang membuat spesies ini menonjol di dunia laut. Ikan parimanta memiliki kemampuan untuk mengenali individu lainnya. Penelitian menunjukkan bahwa mereka dapat membedakan satu sama lain berdasarkan pola unik pada tubuh dan warna kulit. Manta ray terlibat dalam interaksi sosial yang kompleks, termasuk berkumpul di kelompok besar saat berada di lokasi pemandian atau pembersihan. Ini menunjukkan tingkat inteligensi sosial yang tinggi. Kemampuan migrasi jarak jauh ikan parimanta menunjukkan tingkat pemahaman terhadap kondisi lingkungan, rute perjalanan, dan penemuan sumber makanan yang sesuai. Ikan parimanta dapat mempelajari dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, termasuk perubahan musiman atau perubahan dalam ketersediaan sumber makanan. Kepintaran yang luar biasa pada ikan parimanta membantu mereka bertahan dan berkembang di lingkungan laut yang dinamis, membuatnya menjadi salah satu spesies yang menarik perhatian peneliti dan pengamat alam. Kepintaran lain yang dimiliki adalah melibatkan diri dalam ritual kehamilan. Ya, ikan parimanta terlibat dalam ritual kehamilan yang mencakup serangkaian perilaku unik dan penting untuk kelangsungan hidup spesies ini. Ritual kehamilan ikan parimanta dimulai dengan kawin, di mana pasangan parimanta dipilih untuk berkomunikasi dan melakukan kopulasi. Proses kopulasi melibatkan transfer sperma dari jantan ke betina. Pada ikan parimanta, sperma diserahkan ke dalam cavum oteri betina dengan menggunakan organ khusus yang disebut lespers. Setelah sperma diterima oleh betina, proses pembuahan terjadi secara internal dalam tubuh betina. Embrio berkembang di dalam rahim betina. Betina ikan parimanta sering melakukan perjalanan ke lokasi pemandian pembersihan untuk membersihkan diri dari parasit. Ini dianggap sebagai bagian dari persiapan kehamilan dan lingkungan yang sehat untuk embrio. Berbeda dengan sebagian besar ikan parimanta melahirkan anak yang sudah hidup dan berenang secara mandiri. Proses kelahiran biasanya terjadi di perairan dangkal. Kepintaran mereka yang luar biasa tercermin dalam kemampuan mengenali diri, adaptasi sosial, dan strategi reproduksi yang rumit. Melibatkan diri dalam ritual kehamilan yang melibatkan ovoviviparitas, ikan parimanta ray menunjukkan ketahanan dan kecerdasan tinggi. Kegiatan pemandian atau pembersihan, di mana mereka mencari bantuan ikan pembersih untuk membersihkan kulit mereka, menjadi perilaku yang mencolok dan menarik bagi pengamat laut untuk dipelajari. Itu saja pembahasan kali ini. Like dan subscribe jika suka dan dislike jika tidak suka. Sampai jumpa di video selanjutnya.